Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita memastikan diri kita dalam keadaan berwudu dan berpakaian rapi. Karena salah satu adab dalam belajar adalah dalam keadaan suci dan berpakaian rapi. Kemudian jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang akan kita pelajari nanti. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Oke, kitabnya kalian buka. Kita maknani sama-sama. Kalau fa'ala sudah kita maknani, bahkan sudah kita hafalkan, meskipun ada yang belum setor, tapi kita lanjutkan makna lafadz yang selanjutnya. Nah, di tampilan ini sudah ada yang saya maknani lafadz nasoro dan lafadz madda. Kita maknani dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoro maknanya wis nulung sapa ndekne lanang siji. Nasoro wis nulung sapa ndekne lanang loro. Nasoru wis nulung sapa ndekne lanang akeh. Lafadz-lafadz atau makna yang dicetak tebal itu menunjukkan perbedaan maknanya. Kalau yang mukhotob sama mukhotobah iku pakai siro, sedangkan ghaib sama ghaibah pakai kata ndekne atau dia. Kalau siro berarti kamu. Jadi perbedaannya cuma itu. Perbedaannya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Laki-laki berarti mudzakkar, kalau perempuan berarti muannas. Ada yang siji, loro, dan akeh. Kalau siji berarti mufrad, kalau loro berarti tasniyah, kalau akeh berarti jamak. Jadi maknanya seperti itu. Hampir sama seperti fa'ala yang sampeyan hafalkan kemarin. Kalau madda maknanya wis ndawakake sapa ndekne lanang siji. Madda wis ndawakake sapa ndekne lanang loro. Maddu wis ndawakake sapa ndekne lanang akeh. Jadi maknanya hampir sama, maknanya hampir sama. Nah, dicari makna utamanya saja. Nanti yang lain sampean maknani sendiri, sampean lengkapi sendiri. Lafadz nasoro artinya wis nulung. Kalau addo berarti maknanya wis nyokot, menggigit. If'alalla maknanya wis agawe, sama dengan fa'ala. Lafadz sona maknanya wis ngerekso. Lafadz ba'a maknanya wis adol. Lafadz khofa maknanya wis wedi, takut. Tola maknanya wis dawa, panjang. Goza maknanya wis perang. Sarwa maknanya wis mulya. Roma maknanya wis mbalang, melempar. Rodiyah maknanya wis ridho.
Lah, semua lafat ini sudah mencakup bina, semua bina kecuali bina mahmus. Karena bina mahmus tasrifannya sama dengan bina sohih. Nah, jadi ini lafat-lafat yang maknanya apa? Binanya beda, tasrifannya beda. Kalau nasoro ditasrif nasoro nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Jadi ketika melakukan untuk setoran atau untuk hafalan, saya sarankan pakai lagu yang standar. Ya, meskipun saya lebih suka pakai lagu fa'ala, fa'ala, fa'alu, tapi menurut saya yang lebih baik itu yang lagu standar. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot. Kenapa saya lebih memilih lagu yang standar? Meskipun lebih enak lagu yang buat nyanyian, karena nanti berpengaruh pada tulisan. Coba kalau sampean nulis lafadznya dengan lagu sing enak. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ada panjang pendeknya itu mempengaruhi tulisan. Lho Pak, kula sampun hafal tulisan nih. Kalau yang ada di kitab boleh-boleh saja dihafalkan. Tapi gimana kalau seumpama ada lafadz lain? Gimana untuk mengantisipasinya? Mau nggak mau kita menggunakan lagu yang standar untuk menjaga panjang pendeknya. Addo, addo, addu. Lah addo yang pertama harusnya kan nggak ada alifnya. Kalau lagu yang standar addo, addo pas. Sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunna, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunna. Kalau dilakukan, maka panjang pendeknya akan berubah. Sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunna, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunna. Jadi ada beberapa lafadz yang panjang pendeknya kurang pas. Maka saya sarankan kalau untuk setoran atau untuk hafalan pakai lagu-lagu yang standar. Nah, kalau seumpama di kamar atau untuk kreasi nadom dan lain-lainnya untuk cuma lagu-laguan, ya nggak apa-apa pakai lagu yang enak tadi. Jadi itu sampean tulis kalau nasoro maknanya wis nulung. Itu perwakilan dari bina sohih. Jadi ketika ada lafadz yang binanya sohih, kalau ditasrif sama seperti lafadz nasoro. Entah itu fataha, entah itu doroba, nasrifnya sama seperti nasoro. Doroba, doroba, dorobu, fataha, fataha, fatahu, jalasa, jalasa, jalasu. Kalau atau ini maknanya wis nyokot. Ini perwakilan dari bina mudhoaf. Ini seperti lafadz madda, farro, dan lain-lain. If'alalla ini perwakilan dari mazid, dari fi'il mazid. Tapi binanya sohih. Nanti saya terangkan yang bina mazid nasrifnya kayak gimana. Terus ada lafadz sona. Sona artinya wis ngerekso. Ini perwakilan dari bina ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Seperti koma.
Berarti koma, koma, komu, sona, sona, sonu. Ada lafat ba'a, maknanya wis adol. Ini perwakilan dari lafat dari bina ajwaf ya'i. Ba'a, ba'a, ba'u, saro, saro, saru. Ba'a asluhu baya'a, saro asluhu sayaro. Khofa maknanya wis wedi. Ini perwakilan dari bina ajwaf wawi. Khofa asluhu khowafa. Lafat tola juga ini perwakilan dari bina ajwaf wawi. Karena tasrifannya ada macam-macam, makanya perwakilannya ini juga ada macam-macam. Nanti kalau ada lafat lain, tinggal dicari mana yang cocok. Kemudian ada lafat ghoza. Ghoza. Ghoza, ghozawa, ghozau. Ini maknanya wis perang, perwakilan dari bina nakis wawi. Jadi sampean kudu tahu bina-bina dari setiap lafat. Kemudian ada lafat sarwa. Sarwa. Ini maknanya wis mulya. Ini perwakilan dari bina nakis wawi. Sarwa. Sarwa, sarwa, saru. Jadi di sini ada dua macam. Yang pertama bina nakis wawi yang huruf akhirnya atau lam fi'ilnya sudah diganti dengan alif. Sama ada lafat bina nakis wawi yang huruf akhirnya atau lam fi'ilnya tetap huruf wawu. Yang pertama ghoza, lam fi'ilnya jadi alif. Yang kedua sarwa, lam fi'ilnya tetap berupa huruf wawu. Ini perwakilan. Kemudian ada lafat roma, maknanya wis mbalang. Ini perwakilan dari bina nakis ya'i. Bina nakis ya'i. Roma, romaya, romau. Kemudian ada lafat rodhiya, perwakilan dari bina nakis ya'i. Sama dengan nakis wawi tadi. Kalau roma, lam fi'ilnya sudah diganti dengan alif. Kalau rodhiya, lam fi'ilnya masih tetap berupa huruf ya. Jadi ini hanya perwakilan dari bina-bina. Perwakilan. Jadi di kitab itu cuma menyamakan. Jadi harusnya yang dihafalkan bukan hanya yang ada di kitab, tapi yang di selain kitab. Biar terbiasa menggunakan lafat-lafat lain untuk ditasrif. Karena ketika sampean baca kitab, mungkin hanya sebagian lafat-lafat itu tercantum di kitab amsilah. Malah kebanyakan lafat-lafat itu banyak yang enggak ada di amsilah. Kenapa? Karena amsilah itu cuma sebagai patokan, sebagai dasar rujukan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi nanti maknanya dilengkapi sendiri nggih. Kemarin kan sudah hafalan. Nah, ini ada tips untuk bab ini adalah yang pertama. Dari bentuk lafadznya, perhatikan bagian akhir atau tanda dhamir rafa yang dipakai. Bahwa di sana menggunakan tanda yang sama. Mulai dari fa'ala sampai nasoro, sampai madda, sampai ado, dan lain-lain, itu menggunakan tanda yang sama. Jadi ketika kalian sudah mengenal tanda-tanda itu, maka jika ada fi'il madhi selain yang ada di kitab, kalian bisa mentasrifnya.
Bahkan itu berlaku pada fi'il selain fi'il sulasi mujarrad. Contoh, di situ ada fi'il sulasi mujarrad. Kita pakai perwakilan nasoro. Tandanya, saman perhatikan huruf terakhirnya. Kalau nasoro huwa muqaddaratun, ada lafadz huwa yang dikira-kirakan. Jadi aslinya kalau ditampakkan berarti nasoro huwa. Nasoro wis nulung sopo huwa, ndekne lanang siji. Maka pakai huwa muqaddaratun. Kemudian nasoro itu tandanya pakai alif tasnia. Kemudian ada lafadz nasoru, itu tandanya pakai wawu jamak. Nasorot tandanya pakai tak taknis sakinah. Tak taknis niku huruf tak sebagai tanda perempuan yang diharokati sukun. Jadi tak taknis sakinah, tak itu berarti huruf tak. At-taknis niku berarti perempuan, asakinati niku berharokat sukun. Nasorota niku tandanya pakai tak taknis plus alif tasnia. Kalau di kitab sampeyan di yang pertama niku yang fa'ala tandanya alif tasnia. Kemudian nasorna, ini tandanya pakai nun jamak muannas. Kalau sampean lebih familiar pakai nun jamak innas. Itu nasorna. Nun itu nggih berarti huruf nun jamak sebagai tanda jamak, al muannas untuk perempuan. Maka dinamakan nun jamak muannas atau nun jamak innas. Nasorta sampai nasortunna itu pakai tak mukhotob dan tak mukhotobah. Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna. Kalau nasortu itu tandanya pakai tak mutakalim. Kalau nasorna tandanya pakai na mutakalim. Nah, di sampingnya ada fi'il sulasi mazid. Ada fi'il sulasi mazid. Nah, mulai lafadz akroma ikut wazan af'al. Ijtama'a ikut wazan ifta'al. Istaghfaro ikut wazan istaf'ala. Kalau sampean perhatikan ketika ditasrif, huruf terakhirnya itu sama semua. Akroma, akroma, akromu, akromat, akromata, akromna, akromta, akromtuma, akromtum, akromti, akromtuma, akromtunna, akromtu, akromna. Ijtama'a juga sama. Ijtama'a, ijtama'a, ijtama'u, ijtama'at, ijtama'ata, ijtama'na, ijtama'ta, ijtama'tuma, ijtama'tum. Ijtama'ti, ijtama'tuma, ijtama'tunna, ijtama'tu, ijtama'na. Semuanya sama. Bahkan lafadz istaghfaro. Istaghfaro, istaghfaro, istaghfaru, istaghfarot, istaghfarota, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Huruf akhirnya semuanya sama. Jadi ketika sampean sudah memperhatikan atau sudah kenal dengan tanda dhamir rafa pada fi'il madhi, meskipun sampean dikasih beratus-ratus lafadz yang lain, sampean bakal bisa mentasrifnya. Jadi nggak ada kesulitan ketika sampean ujian baca kitab terus ada pertanyaan untuk mentasrif, sampean bakal bisa
menjawabnya. Untuk yang kedua, tips untuk mempelajari bab ini, yakni yang paling berbeda dalam penasrifan di atas adalah fi'il madhi yang binaknya nakis wawi dan nakis ya'i, atau binak yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Nah, ini yang menjadikan tasrifannya beda. Makanya di kitab Samean itu lafadz ghoza dipisahkan. Mulai lafadz ghoza, lafadz sarwa, lafadz roma, dan lafadz rodiyah itu tasrifannya dipisahkan dari tasrifan yang lain. Soalnya tasrifannya niku agak berbeda. Tapi ketika sampean sudah hafal 4 ini sebagai patokan, sebagai dasar, ghoza, sarwa, roma, rodiyah, semuanya pasti jadi mudah. Kita tasrif lafadz ghoza. Ghoza, ghozau, ghoza, ghozawa, ghozau, ghozat, ghozata, ghozauna, ghozauta, ghozautuma, ghozautum, ghozauti, ghozautuma, ghozautunna, ghozautu, ghozauna, sarwa, sarwa, saru, saruwat, saruwata, saruna, saruta, sarutuma, sarutum, saruti, sarutuma, sarutunna, sarutu, saruna. Roknya disukun dan dibaca panjang. Roma, romaya, romau, romat, romata, romaina, romaita, romaituma, romaitum, romaiti, romaituma, romaitunna, romaitu, romaina, rodia, rodia, rodu, rodiyat, rodiyata, rodina, rodita, rodituma, roditum, roditi, rodituma, roditunna, roditu, rodina. Nah, di Amsilah Samean yang menjadi contoh ada 4 lafadz ini. Ada 4 lafadz ini yang menjadi contoh untuk lafadz yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Kalau dikhususkan atau dispesifikasikan, maka ini binaknya termasuk binak nakis wawi atau nakis ya'i. Bisa juga yang binaknya binak lafif, binak lafif. Seperti lafadz qawiyah. Nanti nasrifnya tinggal diikutkan huruf akhirnya apa. Qawiyah, qawiyah. Nah, nanti diikutkan mana yang lebih cocok, rodiyah atau roma. Kalau qawiyah berarti ikut rodiyah, rodiyah. Jadi itu tipsnya. Yang pertama, sampean perhatikan huruf terakhir atau tanda i'rab rofa'nya. Yang kedua, yang paling berbeda penafsiran adalah fi'il madhi yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat atau berupa huruf wawu atau ya. Jangan lupa dimaknani kitabnya, catatannya dilengkapi. Kemudian untuk tugas kali ini agak berbeda. Sampean bisa milih tugasnya. Bisa milih tugasnya. Di situ ada pilihan 1, pilihan 2, ada pilihan 3. Ada beberapa lafadz yang ada di kitab, ada lafadz-lafadz yang enggak ada di kitab tasrifannya. Contohnya, di pilihan 1 itu ada lafadz fataha, ada lafadz doroba, ada lafadz nasoro. Nah, yang ada tasrifannya, ada contoh tasrifannya itu lafadz nasoro. Fataha dan doroba tinggal sampean cari padanannya. Kemudian ada lafadz massa.
ada lafat madda, ada lafat farro. Yang ada contohnya di kitab itu lafat madda. Oke, berarti nanti lafat massa sama farro tinggal disamakan dengan lafat madda tasrifannya. Kemudian yang terakhir ada lafat yang fi'il sulasi mazid, yakni yassaro, wakala, sama farroha. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang menjadi poin itu huruf akhirnya atau tanda i'rab rofa'nya. Nah, nanti sampean coba ada 5 lafat sebagai tugas untuk nasrif. Boleh sampean milih antara pilihan 1, 2, dan 3. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di forum diskusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.